Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dafar Sudabisatya dan ini adalah video kelima saya dimana kali ini saya akan memberikan kalian tutorial bagaimana caranya untuk membuat server Samba. Nah, oke, langsung saja kita ke Debian-nya. Pertama-tama kita harus melihat dulu apakah kita bisa menginstal update atau belum. Nah, syaratnya itu kalian wajib punya repo dan kalian harus punya koneksi internet. Di video sebelumnya sudah ada tutorial dari saya. Oke, setelah itu kita akan menginstal server Sambanya itu dengan cara apt install samba strip y. Nah, kenapa ada strip y? Itu biar kita tidak ada diminta untuk konfirmasi misal yes or no nya, jadi langsung ke install gitu. Oke, karena saya sudah menginstal jadi hasilnya gini, bisa kalian install. Setelah itu kita akan membuat folder untuk dibagi untuk dengan cara mkdir p arinte Nah, di sini saya membuat 3 folder. Ini cuma untuk testing. Terserah kalian mau berapa folder. Oke, setelah kita buat, kita akan melakukan chown. Nah, apa itu chown? Eh, chown itu fungsinya untuk memastikan folder yang kita buat itu kepemilikannya adalah punya kita. Nah, kalau ini tidak dilakukan, kadang foldernya dimiliki oleh root. Tapi karena di sini saya menggunakan root, jadi kayak nggak ngaruh gitu ya. Tapi bisa kalian coba juga dengan cara uh, on r arin arin on arin inventory arin jika on arin yang oke. Setelah itu kita akan mengatur izin atau permissionnya dengan cara chmod itu 7 home arin inventory lalu ratus lalu nah, kenapa saya nambahin kayak angka-angka gitu? Nah, di sini setiap angka itu ada fungsinya. Misal di angka 7 pertama itu fungsinya kayak buat pemiliknya sendiri. Nah, kalau angka kedua itu fungsinya untuk ngatur izin buat kayak grup atau istilahnya circle lah. Jadi kalau nggak masuk circle ya nggak bisa masuk foldernya. Nah, untuk angka terakhir itu fungsinya buat kayak public atau kayak orang asing gitu. Jadi ngatur izin buat orang asing itu bisa mengakses atau tidak. Nah, untuk angka 777 itu fungsinya buat itu bebas buat semua orang, bisa ngebaca atau bisa ngeedit dan bisa ngebuka juga. Nah, kalau untuk 700 itu fungsinya
hanya owner aja atau user yang bisa melakukan apapun. Eh, Selain owner nggak bisa masuk, ya intinya nggak bisa ngakses lah. Nah, kalau 000 itu beneran dikunci. Bahkan owner aja nggak bisa ngakses sama sekali. Nah, setelah itu kita akan setting password sambanya ya. Ini dibutuhkan agar nanti kayak diminta verifikasi gitu, kayak diminta password gitu loh. Jadi kita di sini bikin passwordnya. Password A Arinte. Sini passwordnya saya pakai satu aja biar simple. Nah, setelah itu kita konfigurasi sambanya yaitu dengan cara nano atc samba smb conf. Kita akan ke barisan paling bawah. Oke, selanjutnya kita akan nambahin kayak section gitu. Karena saya di sini bikin 3 folder, saya di sini bikin 3 section juga untuk 3 folder saya. Nah, itu masing-masing beda-beda ya tergantung permission yang kalian berikan. Oke, folder pertama saya itu Demetori. Hmm, ya. Oke, di sini yang kalian tambahin itu add ini ngasih jalan, jadi pas kita ngakses sectionnya itu kita akan diarahkan ke folder yang sudah kita tulis di sini, misal Arinte Demetori. Nah, selanjutnya yaitu read only sama dengan no, browsable sama dengan yes, browsable yes, oke sama dengan yes. Nanti setelah saya nambahin section untuk ketiga-tiga foldernya, saya akan jelasin fungsinya untuk masing-masing settingannya. Hmm. 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 Read only no. Browsable dengan yes, valid user sama dengan Arinte. Sekarang folder ketiga Sion. Read only sama dengan no, browsable user sama dengan Arinte. Oke, ketiga-tiga foldernya sudah. Jadi aku akan jelasin fungsi dari setiap settingannya. Jadi untuk path itu lokasi folder fisik di Linuxnya. Nah, untuk yang read only sama dengan no itu ngizinin modifikasi file, bisa ditambah atau dihapus gitu. Nah, untuk browsable sama dengan yes itu ngizinin folder terlihat saat
ngebuka nanti di file explorer, nanti aku tunjukin. Lalu untuk guess oke sama dengan yes, itu foldernya bisa diakses siapapun, diakses siapa saja tanpa password, khusus di folder Demetore aja, karena kita nyeting permissionnya itu 777 yang mana siapapun bisa bisa bebas itu sekehendaknya, kecuali di Yorushika sama Sion itu permissionnya beda. Nah, kalau sudah kita save dengan cara ctrl, oh bentar, ctrl-x. Oke, setelah itu kita akan cek apakah berjalan dengan baik. Nah, di sini kalau kalian lihat ini loaded services file oke, itu artinya konfigurasi kalian benar. Oke, setelah itu kita akan nge-restart server Sambanya agar settingannya yang sudah kita setting bekerja. Systemctl restart Samba. Oke, aku bakal ini ke CMD. Nah, karena sebelumnya aku sudah pernah nyoba ini, jadi kan kayak masih ada bekas aksesnya gitu loh. Jadi sini aku akan menghapus bekas aksesnya dengan cara net use delete ya. Nah, sini karena aku sudah pernah mengakses salah satu foldernya sebelumnya, jadi sini aku akan menghapus aksesnya atau koneksinya. Nah, setelah selesai kita ke file explorer dan kita tes satu-satu. 192.168.10. Oh ya, sebelum itu kalian harus tahu IP kalian apa. Nah, sini karena IP ku itu 192.168.10.50, jadi di sini aku akan menggunakan IP ku yaitu 192.168.10.50. Nah, backslash kita coba dari Demetri dulu. Nah, kita coba bikin teks dokumen sini, namanya adalah testing. Nah, setelah itu kita akan mencoba akses. Nah, sini juga bisa. Nah, sini kita bikin file teks juga dengan testing. Dan terakhir foundation. Nah, di sini kita nggak bisa akses file Sion sama sekali, dikarenakan tadi permissionnya kita set ke 000, yang mana siapapun tidak bisa mengakses, nggak bisa ngapa-ngapain, intinya siapapun nggak boleh masuk lah, intinya kosong di dalamnya, kita biarin aja karena ini artinya sudah benar. Oke, sekarang kita cek di Debian nya, kita ke cd itu kita coba ls untuk ngecek isi di dalam folder tersebut. Oke, ternyata sudah ada. Sekarang kita bikin touch berhasil text. Oke, sudah dibuat. Sekarang kita ke oke, file testingnya ada. Kita bikin juga seperti tadi, touch berhasil.txt. Oke, sudah dibuat. Sekarang kita ke folder yang terakhir, kita coba akses juga dari sini. Oke, ternyata bisa, nggak ada apa-apa. Kita amk diri kita touch testing.txt.
Oke, kita balik. Nah, kita coba akses lagi dari awal. Hmm. Hmm. Kita coba akses lagi. Tunggu sebentar. Hmm. 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 Bentar. Hmm. 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 Oke, kita harus mengubah ownership-nya atau kepemilikannya dengan cara bentar. Arinte Arinte Home Arin Inventory txt. Oke. Oke, kita coba restart. Kita coba buka lagi. Masih nggak mau. Hmm. Hmm. Kenapa 10.80? Oh, salah. Hmm. 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 Coba kita tes di
Oke, tunggu sebentar. Hmm, hmm, hmm. Oke, kita coba. Hmm, kita coba. Kita coba touch tes. uh, hmm, Touch. Oke, normal. Jadi intinya saya harus pakai user. Oh, oke. Jadi di sini dikarenakan saya memakai root, harusnya karena saya mengganti kepemilikannya ke Arinte, jadi sepertinya membuat file di Debian itu kayaknya nggak bakal ngefek, jadi cuma terlihat di rootnya aja. Oke, kita coba lagi di sini. Teks start. Oke. Oh, bentar. Kita bikin juga di sini dan kita coba akses. Oke, ini normal karena kita di sini cuma sebagai Arinte juga, jadi kita cuma bisa mengakses Demetri sama Yorushika, itu normal. Dan di sini juga kita tidak bisa mengakses folder Sion karena siapapun tidak bisa mengakses kecuali root. Oke, kita akan ngecek apakah file teks yang tadi kita buat di file explorer lagi sudah bisa kita lihat atau belum. Ini kita cd inventory lalu ls. Oke, untuk file testernya yang sudah ada. Setelah itu kita cd. Oke, ada berarti Debian saya dan file explorer saya sudah tersinkronisasi, jadi koneksinya berhasil. Ini karena sudah berhasil, itu artinya tutorialnya sudah selesai. Terima kasih sudah mau menonton. Mohon maaf kalau di dalam video saya melakukan beberapa kesalahan atau ada kesalahpahaman. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh ditanya di kolom komentar. Ya, terima kasih. Dadah. Ya.